mencari orang-orang yang berbicaranya tidak bertanggung jawab. Orang yang akan pengkhianat bangsa kita cari mulai saat ini. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Tatkala ada korban, maka TNI akan tempur dengan Polri. Jangan main-main. Tidak semuanya mengikuti Panglima, karena semuanya adalah kebenaran. Dan rakyat sudah marah. Dan insya Allah rakyat sudah siap untuk mati. Militer memvonis Ruslan Buton sebagai pembunuh. Namun di mata warga, dia seorang pahlawan. Tak peduli masa lalumu kelam, yang penting hari ini kau pahlawan. Sekarang ini sedang viral perlawanan politik yang dilakukan oleh Ruslan Buton. Dia adalah seorang tentara yang diberhentikan dari TNI AD. Kesalahannya, menurut Mahkamah Militer Ambon terlibat pembunuhan. Selain dipecat, Ruslan juga dihukum penjara 22 bulan. Dia bebas pada akhir 2019. Kalau Mahkamah Militer memvonis Ruslan sebagai pembunuh, tidak begitu halnya di mata warga Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Warga menganggap Ruslan sebagai pahlawan. Menurut berbagai tulisan online, termasuk berita fajartimur.com edisi 10 Juni 2018, Ruslan berhasil menghentikan kesewenangan seorang penjahat namanya LG yang dikatakan punya kelompok sadis. Mantan Kapten Angkatan Darat yang berpostur tegap itu saat ini menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dia menulis surat terbuka yang divideokan. Video itu kemudian viral sejak 18 Mei 2020. Di dalam orasi video itu, Ruslan meminta agar Presiden Jokowi mengundurkan diri. Dikutip dari CNN Indonesia, Ruslan berkata, namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dan berbagai suku, ras, dan agama. Gara-gara surat ini, Ruslan berurusan dengan kepolisian. Kemarin, 28 Mei 2020, dia dibawa polisi. Penangkapan ini sangat high profile, sampai-sampai Densus 88 ikut turut. Ada sejumlah pamen polisi dan militer yang mendatangi rumahnya di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, bisakah dipercaya bahwa Ruslan sedang melakukan perlawanan politik? Mungkinkah ada X factor dalam drama ini? Bagi saya pribadi, saya bersangka baik saja. Saya yakin Ruslan adalah bagian dari banyak orang, bisa jutaan atau puluhan juta, yang sedang resah melihat cara negara dan pemerintahan dikelola. Kalau jutaan orang lainnya memilih dia membisu dalam ketidakberdayaan, Ruslan tampil beda. Dia langsung menghadap Jokowi. Bisa dipahami di dalam dirinya pastilah masih mengalir berliter-liter darah yang tak pernah mengenal takut. Karena itu, saya tidak skeptis tentang motif Ruslan. Saya tak percaya ada faktor-faktor X yang memantik perlawanan politik warga Kecamatan Lede ini. Menurut hemat saya, Ruslan memang murni merasa tak nyaman dengan situasi akhir-akhir ini. Mungkin dia telah melakukan observasi yang serius dan panjang terhadap hiruk-pikuk politik Indonesia. Sangat mungkin pula Ruslan telah mengumpulkan banyak catatan buruk tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya tentang keanehan-keanehan yang terkait dengan investasi Cina, tentang tenaga kerja Cina yang masuk ke negara ini dengan legal maupun tidak legal, tentang utang yang menumpuk, tentang jebakan utang Cina, dan tentang pengaruh Cina yang semakin besar di Indonesia. Boleh jadi Ruslan mengikuti berita, laporan, komentar, dan lain sebagainya mengenai makin banyaknya impor produk makanan, pertanian, dan manufaktur yang datang dari Cina. Sehingga seperti dikatakan banyak orang, Ruslan pun berkesimpulan bahwa apa saja yang diperlukan Indonesia didatangkan dari Cina, sehingga pula kedaulatan negara ini bagaikan berpindah ke genggaman Cina. Bisa jadi juga Ruslan banyak mengamati diskusi diskursus tentang komunisme dan gejala kebangkitan PKI di negeri ini, tentang sisa-sisa PKI yang semakin percaya diri, tentang pemameran lambang atau simbol PKI dan komunisme yang semakin sering terjadi di berbagai pelosok negeri. Mungkin pula Ruslan ikut mengamati ketimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan. Boleh jadi
Mantan tentara ini sependapat dengan banyak orang bahwa hukum hanya dibuat untuk mengikat rakyat jelata, tidak untuk elit politik dan elit ekonomi bisnis, tidak untuk para pengusaha dan konglomerat rakus yang mengeruk kekayaan Indonesia tanpa syarat dan tanpa batas. Barangkali semua ini membisikkan kekhawatiran ke telinga Ruslan yang kemudian mungkin menggiring pikirannya untuk menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat atas NKRI ini sedang terancam. Wallahu a'lam. Lantas apakah Ruslan Buton sendirian? Tampaknya tidak. Sekarang ini sudah bermunculan tagar-tagar yang bertajuk dukungan untuk Pak Kapten by Asy'ari Usman. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang pun copot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu ada jabatan-jabatan tersebut. Panglima Divisi Infanteri 1, Panglima Divisi Infanteri 2 dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus masuk Pangdam 13 Merdeka dicopot sampai sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk punawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Oh, rakyatnya saja berusaha untuk jadi pahlawan di sini, buktinya kok. Apalagi TNI-nya. Merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, singkat Pak. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Singkat, Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk MPR agar